Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah menyempatkan diri hadir di gathering kita hari ini, Forward, Forum Wartawan Teknologi. Seperti yang sudah-sudah, acara ini kami tujukan untuk teman-teman wartawan teknologi guna meningkatkan skill dan pemahaman mereka terhadap teknologi yang ada di Indonesia. Nah, kita sekedar info dulu, kemarin-kemarin kita sudah bekerja sama dengan Era Jaya menggelar sekitar 4 workshop yang berhubungan dengan skill advance-nya teman-teman wartawan teknologi yang bergabung dengan kita. Kemarin sudah berbincang-bincang tentang workshop, podcast, tentang NFT, tentang bagaimana mencari keahlian dan meningkatkan skill kita di media sosial untuk meningkatkan traffic pemberitaan kita. Gitu. Nah, untuk yang sekarang, kebetulan kita mau membahas dan berbincang-bincang tentang tren IoT, khususnya adopsi smart home di Indonesia. Menurut data Asosiasi IoT Indonesia, kebetulan dari ASIOTI kita sudah ada Pak Teguh Prasetya. Halo Pak Teguh. Selamat sore rekan-rekan semua. Assalamualaikum Mbak Sari. Ya, sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Oke, selain itu juga ada Mbak Verina Winata, Product Manager IT atau Immersive Tech, Product Manager IT atau Immersive Tech, yang sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Halo Mbak Verina. Iya, selamat sore. Salam kenal Mbak Sari dan juga teman-teman wartawan. Ya, baik Bu Verina. Oke, tadi aku udah mau jelasin kalau misalnya menurut data kenapa kita membuat workshop ini untuk teman-teman Forward. Karena menurut data Asosiasi IoT Indonesia atau ASIOTI, 2025 nanti perkembangan IoT itu di Indonesia akan semakin pesat gitu loh. Jumlah perangkatnya juga diprediksi akan semakin besar dengan nilai pasar yang juga lumayan mengesankan gitu. Nah, ini nanti akan dijelaskan sama Pak Teguh untuk tren-tren seperti ini. Nah, jadi intinya tuh akan ada perangkat yang terkoneksi dalam jumlah yang masif dengan jarak lokasi yang dekat gitu. Nah, salah satu yang sedang menjadi tren adalah smart home atau rumah pintar. Nah, ini bisa dibilang salah satu kategori dalam IoT tentang teknologi sistem rumah pintar. Jadi ini dinilai sebagai pembawa angin segar dengan berbagai kecanggihan yang dibawa gitu loh. Yang sebelumnya tidak pernah ada buah hunian gitu. Istilahnya rumahnya itu benar-benar canggih lah gitu kan. Smart home system itu merupakan sistem pengelolaan rumah yang diintegrasikan dengan teknologi yang tinggi. Nah, gaya hidup ini nih sekarang udah mulai diadopsi nih di Indonesia gitu loh. Jadi menjadikan perusahaan-perusahaan teknologi itu berbondong-bondong menciptakan produk smart home lalu dibawa untuk diperkenalkan ke konsumen Indonesia. Nah, gimana trennya saat ini? Terus persaingannya gimana? Terus untuk bagi konsumen benefitnya seperti apa gitu? Itu nanti akan kita bahas di sini. Nah, pembicara kita yang pertama itu kita beri kesempatan untuk Pak Teguh Prasetya yang akan memberikan gambaran secara garis besar itu apa, terus smart home itu pasarnya seperti apa di Indonesia. Teman-teman pasti udah pasti familiar lah sama Pak Teguh kan.
Kita santai aja Pak ya. Nggak usah Udah serius-serius amat ya bosen Pak. katanya teman-teman. Tanyanya udah bosen. Enggak lah, kalau Pak Teguh nggak bosen lah. Alah. Oke, kalau gitu mungkin Siap. Pak Teguh bisa memulai pemaparannya kira-kira gimana sih Pak tren IoT dan khususnya smart home itu di Indonesia, terus adopsinya tuh udah sampai mana gitu Pak. Oke Pak, silakan Pak. Makasih teman-teman semua, Mbak Sari, Mbak Verina Winata dari Imersif. Kita sering ketemu sekarang ya Mbak Verina ya. Iya, Kemudian baru ya, ketemu rekan-rekan aja. wartawan semua gitu. Jadi ya kita ingin mengupdate lagi ya gitu tentang bagaimana sih kondisi smart home yang berbasis IoT di Indonesia gitu. Khususnya yang sekarang lagi tinggi-tingginya nih demand-nya nih. Jadi beruntung sekali nih Mbak Verina bisa nge-launching di saat yang tepat gitu. Saya share dulu screen saya, mohon izin. Mudah-mudahan udah kelihatan ya. Oke, buat teman-teman, smart home sendiri kita mulai dulu. Perkembangan smart home sebenarnya tidak tidak bisa dilepas dari kondisi perumahan yang ada di tanah air gitu. Jadi latar belakangnya di sana. Baik itu selama pandemi dan pasca pandemi. Kita melihat bahwa rumah sekarang sudah tidak hanya jadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi tempat bekerja dan tempat berusaha. Jadi ini sudah jadi satu shifting. Kemudian kondisi berikutnya adalah tuntutan bahwa rumah itu harus lebih nyaman dan lebih aman. Jadi ini juga menjadi satu tuntutan di mana selama kita melakukan kegiatan kita di masa pandemi dan pasca pandemi juga ini terus berlangsung. Yang tadinya nggak pernah di rumah, sekarang bapak-bapak banyak di rumah, jadi banyak ngoprek kan gitu ya. Rumah yang nggak ngapa-ngapain ya pasangin sensor, pasangin CCTV, dan lain sebagainya. Jadi ini kondisinya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat juga mayoritas rumah ya, kalau kita lihat indeks harga rumah itu dari Q3 2020 sampai Q3 2021 itu naik. Bahkan naiknya lebih dari, bisa dikatakan lebih dari 100%. Nah ini baik itu indeks harga maupun supply. Supply juga naik nih. Naiknya bahkan kalau kita lihat indeksnya di tahun Q3 2021 itu hampir 200% supply-nya. Jadi kalau standar tahunan indeks harganya naik 3%, kenaikan indeks supply tahunannya juga 30%-an setiap tahun. Jadi ini juga menunjukkan bahwa banyak sekali rumah-rumah baru dibangun gitu. Baik itu klaster perumahan terpadu, apartemen ataupun kawasan pemukiman yang tersebar. Nah, kalau kita ngelihat juga bagaimana perilaku orang gitu ya selama pandemi dan pasca pandemi ini, kita melihat bahwa 37% itu pencarian properti sepanjang 2021 itu naiknya 37% dibanding 2020. Kemudian juga 2 dari 3 responden yang disurvei oleh rumah.com mengatakan bahwa mereka akan beli satu rumah nih tahun depan, which is itu tahun 2022 berarti ya. Di masa pandemi sudah hilang. Itu juga kita melihat didukung juga oleh kebijakan pemerintah nih, mulai dari pemerintah daerah yang memberikan DP 0%, kemudian dari pemerintah pusat melakukan relaksasi PPN, dan juga ada keringanan BPHTB. Jadi hal-hal ini turut mendorong sebenarnya penetrasi rumah nih, jadi belum ke rumah pintarnya dulu, rumahnya aja udah naik nih demand-nya dan supply-nya. Kemudian kita melihat bahwa sudah mulai terintegrasinya nih penyedia-penyedia smart home dan solusi IoT yang di rumah nih. Berbagai macam. Jadi kalau kita ngelihat kemarin teman-teman Imersif Teknologi kan udah ngeluncurin 10. Sekarang ngeluncurinnya nggak cuma 10 lagi, tapi langsung 20 lagi. Artinya kan udah ada banyak 30 komponen di rumah yang langsung terintegrasi di sana. Jadi ini merupakan faktor-faktor pendorong tumbuhnya smart home. Tentunya kita bertanya nih, kalau teman-teman selalu ngomong rumah pintar itu apa sih definisinya? Jadi definisi smart home itu adalah solusi tempat tinggal, kediaman, ataupun bahkan ekstensinya. Ada balkonnya, ada halamannya, ada garasinya gitu ya, dan lain sebagainya yang di sekitar rumah tersebut
yang terhubung dengan jaringan dan teknologi penginderaan, ini untuk sensornya, terkait mulai dari peralatannya, jaringan perangkatnya, sistem perangkat lunaknya, sampai ke cloud-nya sendiri yang membentuk ekosistem dalam satu rumah pintar tersebut. Jadi inilah definisi dari rumah pintar. Di mana dengan demikian, maka kontrol peralatan tersebut bisa dilakukan secara remote, interkoneksi peralatan, dan peralatannya sendiri menjadi adaptif, bisa belajar mandiri, dan tentunya berbagai fungsi lainnya itu sangat dimungkinkan melalui koleksi setelah analisis data yang penggunaan yang ada, gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyediakan layanan kehidupan yang dipersonalisasi sesuai dengan perilaku penggunanya. Jadi ini makin lama makin ke sana nih, sangat adaptif. Dengan demikian maka yang ada adalah rumah itu menjadi responsif, atau segala perangkat, segala peralatan, segala kebutuhan yang ada di rumah itu akan jadi responsif, lebih nyaman. Jadi kalau tadinya kita masuk rumah kepanasan harus nyalain AC, ini sebelum kita masuk rumah AC-nya udah nyala sendiri kan gitu ya. Malam-malam kita harus nyalain lampu, mereka tahu kalau sekarang sistem kita di rumah tahu nih jam sekian ini udah harus nyala lampunya gitu ya, dan lain sebagainya. Dengan demikian tentunya listrik bisa dihemat. Kalau sudah tengah malam ya nggak usah terang-terang kan gitu, redup-redup saja gitu, nggak apa-apa kan gitu. Karena yang punya rumah udah tidur gitu. Demikian juga AC kan gitu. Kalau kedinginan dia akan nurunin suhunya sendiri nih. Jadi Mbak Sari nggak perlu AC-nya dipolin 16 derajat terus Mbak gitu ya. Jadi bisa 24, orang-orangnya udah ngorok juga tuh ngapain juga, terus dingin-dingin banget gitu. Nah, itu yang terjadi. Dengan demikian juga kita sebagai penghuni rumah juga diharapkan lebih sehat. Jadi rumah menjadi tempat yang nyaman, penghuninya bisa lebih sehat, lebih aman juga karena diawasi 24 jam. Kalau dulu ngawasinya pakai satpam, sekarang ngawasinya pakai CCTV kan gitu. Ongkos satpam lebih mahal daripada CCTV gitu yang dijual oleh Mbak Verina kan gitu. Nah, ini juga menjadi satu hal yang menarik. Belum lagi entertainment. Entertainment itu nyala sendiri, mati sendiri, channelnya bisa ganti sendiri sesuai dengan kebutuhan kita nih. Jadi kalau pagi-pagi gitu Mbak Sari baru bangun tidur, sebelum bangun tidur, entertainment-nya udah nyala nih. Maksudnya bangunin tidur Mbak Adan, subuh gitu, bukan musik. Nah, demikian juga artinya bahwa mereka menjadi asisten kita gitu. Jadi asisten kita sehari-hari di satu rumah yang pintar itu udah interaktif dengan kita gitu. Suruh nyeritain juga bisa, suruh bikin lelucon juga bisa gitu. Jadi ini adalah satu hal yang membuat rumah itu menjadi kediaman itu menjadi nyaman, aman, dan juga efisien buat kita semua. Jadi itulah definisi daripada smart home itu sendiri. Tentunya ini tidak luput dari peranan implementasi teknologi digital di belakang itu semua. Jadi kalau kita melihat teknologi digital itu meningkatkan 3 hal, meningkatkan inklusi, gitu, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan inovasi. Jadi dengan adanya 3 hal ini, maka teknologi digital itu akan menjadi pintu informasi awal untuk membuka wawasan. Yang kedua bisa menjadi media peningkatan pengetahuan, efisiensi, kolaborasi, dan inovasi. Yang ketiga bisa digunakan juga sebagai media transaksi, baik itu untuk kegiatan sosial ekonomi, administrasi, bahkan bisnis. Yang keempat bisa digunakan juga untuk media kontrol, transparansi untuk ambil keputusan, baik itu keputusan yang terkait keputusan matiin, nyalain, sampai ke keputusan anggaran nih kalau ibu-ibu kan gitu ya. Bapak-bapaknya beli smart home, terus tiap hari beli sensor, terus kan kapan beli bajunya gitu. Nah ini dikontrolnya di sini gitu kan. Atau kapan beli perhiasannya gitu ya. Kalau Mbak Sari mas sedangnya berlian, 3 berlian atau 5 berlian Mbak, atau 7 berlian gitu. Nah yang tidak kalah penting juga media digital, teknologi digital ini digunakan sebagai media interaktif untuk meningkatkan partisipasi. Kalau tadinya yang ngontrol smart home itu hanya satu sistem, sekarang semua user yang ada di rumah bisa mengontrol sesuai keinginan mereka masing-masing. Jadi kamarnya mau dikontrol seperti apa, ruang tamunya seperti apa, dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian maka seluruh mata rantai kegiatan di dalam satu keluarga, di seluruh wilayah perumahan, itu bisa menjadi terkoordinasi dan
ujung-ujungnya meningkatkan efisiensi secara nasional kan gitu ya, efisiensinya naik, produktivitasnya naik gitu, dan ujung-ujungnya nanti adalah pendapatan per kapita keluarga juga ikut naik. Jadi itu adalah peranan daripada teknologi digital di belakang daripada smart home tersebut. Tentunya kalau kita melihat IoT itu menjadi tumpuan utama gitu ya dari seluruh teknologi yang ada. Ada 4 teknologi utama yang muncul di sana. Yang pertama IoT. Jadi smart home itu juga gitu kan, ada IoT-nya, ada artificial intelligence-nya, ada cloud infrastructure-nya, ada analitik dan big data-nya di sana. Jadi 4 ini all in one di dalam smart home implementasi. Dengan demikian maka maksud implementasi smart home untuk menurunkan kos di rumah, menaikkan pendapatan penghuni rumah, meningkatkan quality control rumah itu sendiri, meningkatkan security dan safety daripada rumah, itu menjadi satu hal yang nyata yang bisa diimplementasikan. Tentunya di sana banyak sekali nih sekarang nanti dengan sudah terkoneksinya dengan smart home, banyak sekali opportunity pendapatan, potensi pendapatan lain yang bisa diperoleh. Nggak hanya jualan smart home saja yang seperti sekarang dilakukan oleh teman-teman di IT, di immersive teknologi, tapi bahkan insight usernya sendiri itu bisa diketahui kan gitu. Dengan begitu bisa meningkatkan penjualan. Kalau ternyata di smart home-nya itu sering-sering dipakai untuk ngontrol handphone gitu, nah besoknya ditawarin handphone baru lagi nama Pak Verina kan gitu. Jadi ini adalah satu potensi untuk meningkatkan pendapatan yang tidak melulu penambahan perangkat ataupun upgrade perangkat smart home-nya sendiri. Seberapa besar industrinya begitu? Kalau kita melihat IoT secara global, Asia Pasifik aja tahun 2025 besarnya 11,5 billion. Dan perlu dicatat di sini khusus untuk rumah smart home gitu untuk consumer segmen itu smart home yang paling tinggi. Jadi smart home itu menduduki dari 11,5 ini adalah 2 billion sendiri ini smart home. Kalau digabungkan dengan segmen korporasi yaitu smart building kan nggak jauh-jauh beda ya. Smart building kalau untuk consumer, kalau untuk korporasi smart building itu jumlahnya 3,3 billion. Jadi sudah 5 billion sendiri. 5,3 billion. Jadi bisa dikatakan 50% ini smart home dan smart building. Jadi potensinya sangat-sangat besar di tahun 2025. Di Indonesia sendiri juga demikian sebenarnya. Rumah, gedung, public sector itu juga tinggi. Kalau kita melihat, walaupun rumah di Indonesia itu banyak, tetapi kita baru melihat penetrasinya pasti akan sekitar 10% nantinya di Indonesia yang akan menggunakan. Karena jumlah rumah di Indonesia jumlahnya 90 juta, gitu ya. 90 juta rumah, 9 juta rumah pasti akan terkoneksi smart home. Bahkan bisa lebih, ini sekarang aja sudah 7,28 juta. Setiap tahun nambah 1 juta, 1 juta, 1 juta, kan gitu ya. Tahun ini aja kemungkinan nanti kalau surveinya 2023 muncul, udah lewat 8 juta. Tahun depan sebelum 2025, prediksi kita kan 2025 ya, 2024 bahkan bisa melebihi 9 juta, bisa melebihi 9 juta. 2025 lewat 10 jutanya udah. Jadi ini adalah perkiraan kita di tahun 2025 asarnya adalah 554 triliun dan jumlah perangkat sensor adalah 678 juta. Yang paling besar tentunya selain perangkat itu 13% porsinya. Yang paling besar berikutnya adalah platform dan aplikasi. Jadi ini ada 78% di sana. Jaringan itu hanya sekitar 9% di sana. Nah, teknologi di balik kesuksesan penerapan IT dan smart solution ini adalah mulai dari IoT platformnya, cloud computingnya, seperti tadi ya, ada machine learning, artificial intelligence, data analitik, ada big data, kemudian ada jaringan IoT-nya sendiri, dan perangkat IoT. Inilah yang diramu menjadi satu, salah satunya menjadi satu smart solution. Jadi kalau dilihat secara dunia berapa sih sebenarnya home atau smart home untuk automation dan security itu pasarnya adalah 200 sampai 350 billion setiap untuk di tahun 2025 ya. Dari pasar besarnya 3,9 triliun sampai 11,1 triliun. Jadi cukup besar untuk smart home dan smart building ini. Kalau digabungkan smart building tentunya ini akan lebih besar lagi. Nah,
kita sekarang ngomongin Indonesia nih. Potensi IoT untuk sektor perumahan saat ini bagaimana? Kita tahu saat ini bahwa penetrasi akses fixed broadband di Indonesia itu masih 10 jutaan. Kita melihat potensinya di Indonesia fixed broadband itu bisa naik sampai 30 juta rumah. Dengan target kecepatan rata-rata per rumahnya 100 Mbps. Nah, kalau kita hitung, dibandingin negara tetangga saja, penetrasi kita kan masih sangat rendah ya, gitu ya. Nah, tentunya ini akan bisa naik gitu ya penggunaannya internet di Indonesia dan broadband di Indonesia bila mana penetrasinya dinaikkan. Dan bukan tidak mungkin naik karena penetrasi kita dibandingkan negara-negara tetangga mau Singapura lah, Malaysia lah, Thailand, Vietnam, Brunei gitu ya. Kita ini masih di bawah. Kita masih setara dengan Filipina nih kita di penetrasi fixed broadband-nya. Indikator kecepatan di antara negara-negara tetangga kita juga masih di bawah gitu. Kemudian indikator yang lain gitu ya. Perbandingan kecepatan misalkan Singapura setiap rumah udah bisa mengakses rata-rata 200 Mbps. Sementara kita baru 25 Mbps. Kita kelasnya malah sama Kamboja dan Myanmar nih. Kita setara dengan Kamboja malah. Brunei 39, Filipina udah 70. Jadi ini yang menjadi challenge kita untuk menaikkan tidak hanya jumlah, kuantitas, tapi juga kualitas broadband yang ada di tanah air. Belum lagi faktor berikutnya, faktor kemahalan nih. Jadi kalau ditanya, kenapa sih sekarang kok cuma 10 juta aja? Menurut 44% masyarakat yang disurvei, dan ternyata mereka berpersepsi masih mahal nih. Jadi selain itu ya karena coverage ya gitu ya. Rumah 24% ngomong bahwa ini nggak ada coverage jadi saya pakai seluler. Jadi itu yang menjadi masalah. Kalau kita hitung 30 juta rumah tersebut potensinya kalau kita buat semuanya menjadi smart home potensinya adalah 955 juta US dollar atau kira-kira 13,6 triliun nih pasar perangkat smart home yang ada. Dan saat ini sebagian besar masih menggunakan Wi-Fi, Zigbee, gitu ya, Bluetooth, dan bahkan juga 4G ataupun seluler ya, dipakai untuk gateway smart home tersebut. Jadi itu yang menjadi potensi besar smart home di Indonesia. Nah ini survei yang dilakukan oleh Statista gitu ya, dan WA Social di Februari 2022 kemarin. Dari sini udah kelihatan bahwa smart home itu laju pertumbuhannya 40% per tahun. Jadi kalau kita lihat penetrasinya berapa sih di rumah? Oh ternyata Februari 22 itu 8%. Jadi pertumbuhan per tahunnya 40%. Dan kalau kita lihat tidak hanya smart home ya, wearable contohnya smartwatch, kemudian virtual reality, VR, AR device, perangkat-perangkat IoT itu pertumbuhannya per tahun nggak ada yang di bawah 25%. Jadi semua di atas 25% nih. Menunjukkan bahwa walaupun smartphone pertumbuhannya minus, gitu ya, minus 2% di sini, tapi yang lain itu pertumbuhannya significantly high. Gitu. Jadi ini menjadikan satu pertanda bahwa ini market masih tumbuh dan tumbuhnya masih sangat cepat. Gitu. Itu dari sisi device ownership. Bagaimana dengan pasar smart home overview-nya sendiri, gitu ya? Kalau kita melihat rumah yang sudah dilengkapi dengan smart home itu sudah jumlahnya 7,28 juta nih Februari 2022. Meningkatnya per tahun kira-kira hampir 1 juta lah rumah per tahun. Dan kalau kita lihat tidak hanya jumlah rumahnya yang naik, tapi juga ARPU-nya naik nih. Gitu. Jadi ARPU perangkat pengguna smart home itu meningkat 103 juta US dollar atau 1,5 triliun per tahun loh ya. Jadi naiknya 51% per tahun. Jadi udah jumlahnya rumah naik, ARPU-nya naik pula gitu. Jadi semakin banyak mereka mengkonsumsi sensor-sensor smart home di rumahnya. Dan mayoritas yang ada adalah mulai dari perangkat smart home-nya sendiri, kemudian alat tangga, terkait dengan koneksi smart home, pengamanan, security, kemudian entertainment, sampai ke lighting, gitu ya, penerangan dan energi. Jadi ini adalah komponen utama smart home yang laku di Indonesia. Nah, kembali lagi, kalau untuk ARPU ini tadi yang kita bilang, ARPU smart home kita per tahun berapa sih sebenarnya? Ternyata ARPU-nya per rumah itu adalah $41,89.
atau sekitar 628.000 per rumah. Meningkat dibanding tahun lalu sekitar 31%. Jadi ini 31,6% meningkatnya. Dan kalau kita lihat pertumbuhan penetrasi per tahunnya 12,9% dibandingin penetrasi tahun 2021 penetrasi tahun 2022 ini 10,1%. Gitu. Jadi ini year on year change-nya 12,9%. Dan tentunya kalau ditanya ARPU tertinggi apa, ternyata ARPU tertingginya adalah alat rumah tangga. Alat rumah tangga itu ARPU-nya $70 atau sekitar 1 jutaan lah. Meningkat juga ini dibanding tahun lalu, meningkatnya 10,9%. Jadi dari sini mengatakan bahwa ARPU-nya naik, kalau tadi rumahnya naik, ini ARPU-nya juga naik nih, penetrasi rumahnya naik, ARPU-nya naik. Jadi ya makanya ini kan teman-teman di imersif layak aja langsung meluncurkan gitu ya, udah mengsurvei terhadap kondisi masyarakat yang ada saat ini. Nah, siapa saja sebenarnya penyedia smart home di Indonesia? Jadi ini ada big names nih, kalau yang pemain lama ada Philips dengan lampu-lampunya gitu. Kemudian ada Bardi, ada Bosman, ada Xiaomi, ada IT gitu ya, immersive teknologi, kemudian macam-macam lah. Mulai dari kalau pintu ada Paloma, ada Prolink lampu doang gitu ya, ada Acevis kalau untuk CCTV, Onasis juga masalah pintu akses gitu, ada Mavis, ada Almu, Arbit, Dings, Lumo, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Kalau kita browsing, ternyata setiap hari itu itemnya sudah hampir 240.000 item nih di lapak-lapak online setiap hari. Dan itu tentunya kalau ditanya warehouse mereka berapa, ya tinggal kita kalikan aja. Kalau satu item mereka punya stok 10 aja, berarti kan udah 2,4 juta nih warehouse ataupun supply setiap hari yang ada di lapak online. Belum lagi yang lapak offline, ini baru online aja. Nah, dari situ kita melihat bahwa ekosistemnya apa sih sebenarnya smart home ini. Jadi kalau kita melihat, kita bagi menjadi 5 ya. Yang pertama adalah komponen suppliernya, yang kedua professional service provider, yang ketiga adalah sistem platform atau cloud service-nya, yang keempat ada marketing ataupun channel tradernya, yang kelima adalah representatif dari smart home manufacturer. Jadi itu adalah 5 kelompok besar ekosistem smart home. Jadi kalau supplier itu mulai dari chipnya, modulnya, screen-nya, baterai, sensor, itu ada di supplier. Kemudian dari professional service provider, ada dari OEM-nya, kemudian industri standarisasinya, testing organisasinya, supply chain service-nya. Kalau cloud, ya mulai dari cloud service, data platformnya, identity control-nya, gitu ya, interaksi tekniknya, sampai ke sistem platform. Barulah kemudian ke marketing dan channel trader nih. Ada yang online, ada yang offline, ada yang digabung dengan real estate, ada hotel, ada sistem integrator. Kemudian dari representatif dari smart home manufacturer juga, ini segmen vertikalnya nih. Jadi ada yang dapur aja, ada yang healthcare aja, ada safe security aja, ada entertainment aja, ada yang khusus networking-nya aja, ada yang kontrol dan iluminasi, urusannya lampu, ada yang indoor environment, sampai ke toilet ini, ada toiletries-nya juga. Jadi rasanya kalau kita melihat smart home ecosystem ini kan ya Cina lah ya, yang kiblat yang paling bisa kita refer di sana. Bagaimana dengan prediksi smart home Indonesia sampai 2026 nih, kalau kita tarik lagi ke 2026, khusus smart home. Jadi ini ada survei dari Statista yang baru diupdate Juli 2022 kemarin, mengatakan bahwa ya smart home di Indonesia revenue-nya akan mencapai 730,36 juta US dollar di tahun 2026. Komponen terbesarnya mulai dari smart appliance, kemudian security, home entertainment, control dan connectivity, comfort lighting, sampai ke energy management. Jadi di sana kita melihat, dan perlu dilihat juga average revenue per smart home by segment gitu ya. Ini mereka membagi juga segmennya. Ini kalau kita lihat 2021 itu 70 US dollar,
kemudian akan turun nih menurut prediksinya si Statista. Tapi karena jumlahnya naik ya. Karena jumlahnya naik, ARPU-nya turun, jadi dari 70 turun menjadi 36,84. Itu smart appliance. Tetapi kalau kita melihat yang lain juga begitu, jadi ada 7,89 untuk comfort and lighting, 2,7 untuk security, home entertainment juga segitu. Jadi ini akan kita lihat apakah benar seperti ini gitu ya. Tapi yang jelas pasti akan turun karena kuantitinya akan naik banyak dan jumlah akan naik besar. Tetapi secara total marketnya sendiri akan tumbuh dari 2022 ini 383 juta dolar sampai ke 730. Jadi bisa dikatakan lebih dari 2 kali lipat tumbuhnya di tahun sampai dengan tahun 2020. Kan hampir 2,5 ya. Nah, kondisi IoT selain daripada home sendiri, kita melihat retail juga tumbuh nih. Kalau tadi smart home itu nggak pernah tumbuhnya kurang dari 25%. Nah, kalau retail diperkirakan tumbuhnya juga 23,6% nih, smart retail. Kalau kita lihat di Indonesia, solusinya kan macam-macam ya. Kita sudah mulai lihat lah, mau digital signage, pakai QRIS, labeling, vending machine gitu ya, AR, VR, point of sales gitu. Jadi di Asia Pasifik tumbuhnya juga sama nih. 25 marketnya sendiri besarnya 15,6 miliar dolar atau 226 triliun tahun 2025. Indonesia kira-kira 10% dari semua total Asia Pasifik, jadi 22,6 triliun di tahun 2025. Ini sejalan sektor retail, demikian juga di smart home itu sendiri. Tentunya kalau tadi peluang kita nggak lengkap kalau kita nggak ngomong tantangan. Tantangannya apa? Tantangannya tentunya yang nomor pertama adalah tren dan kebutuhan nih. Jadi sekarang ini seakan-akan setiap rumah baru kalau nggak dilabelin dia smart home nggak laku rumahnya kan gitu ya. Itu real estate selalu ngomong gitu. Jadi tolong Pak selalu smart home nih. Jadi kita akan equip rumah-rumah yang dijual dengan smart home. IoT inside udah begitu nih. Jadi udah bukan lagi. Jadi Mbak Sari sudah bukan lagi Intel inside Mbak. Jadi sudah IoT inside nih. Jadi udah menjadi tren baru di sana. Dan ini semua karena apa? Karena pengaruh influencer nih. Jadi ini influencer atau teman-teman media ini pengaruhnya sangat besar sekali nih untuk bisa menginfluence masyarakat, rakyat gitu untuk perlunya smart home. Setelah itu yang ketiga tentunya tahapannya adalah tahapan adopsinya sendiri nih. Ada yang mau coba-coba dulu, ada yang ngomong budget saya cuma sekian dulu gitu ya. Tapi begitu mereka sudah implement, nggak bisa berhenti aja deh. Ya masa satu lampu doang yang smart gitu yang bisa diatur, masa serumah cuma satu yang di depan, yang di dalam gimana, yang di kamar gimana. Jadi akhirnya menjadi demikian, menjadi satu kebutuhan yang addicted buat mereka. Karena apa? Karena selanjutnya adalah tentang kemudahan instalasi dan penggunaan. Jadi kita semua sudah dimanjakan dengan smartphone. Jadi semuanya bisa dikontrol dari smartphone dan bisa diatur di sana gitu ya dengan mudah. Dan setelah itu mereka baru melihat manfaat yang diperoleh. Ternyata oh lebih irit ya listrik saya ternyata kalau pakai ini gitu. Tidak hanya irit tapi juga lebih nyaman gitu. Dan lebih malas kan tinggal teriak aja. Nyalain lampu, matiin TV gitu aja kan gitu. Jadi switch-nya ada di mulut kita. Dan yang tidak kalah pentingnya juga setelah itu mereka akan melihat juga layanan purna jual. Ini yang sangat penting karena rumah ini 24 jam dihuni gitu ya. Bisa tengah malam juga ada komplain atau minta bantuan mereka. Jadi ini juga sangat penting untuk teman-teman penyedia smart home di Indonesia untuk bisa menjawab tantangan-tantangan implementasi kalau mau ini jadi masif. Jadi kalau masif kan itu tadi 30 juta rumah, itu berarti kalau satu rumah 5 orang, itu represent dengan 150 juta orang yang nanti akan menggunakan smart home tersebut. Peranan IoT seperti apa? Kita sekali lagi menjadi kolaborator di sini, mulai dari mendorong talentanya, mendorong edukasi, mendorong investasi, mendorong inovasi, mendorong promosi, mendorong regulasi, sampai ke orkestrator sinergi dalam semua ekosistem yang ada di sana. Nah, saya nggak akan ngomong ini karena ini adalah aktivitas IoT saat ini, mulai dari ikutan membuat regulasi, ikutan membuat standarisasi, ikutan melakukan sosialisasi, kompetensi, dan konferensi, kemudian ikutan juga membuat SDM di situ, ada
standarisasi SKKNI-nya, training, assessment, dan kolaborasi baik itu yang skalanya nasional maupun global. Tentunya last but not least gitu ya, kita melihat bahwa masa depan ini semua akan berubah, semua akan berkembang. Jadi pesan kita adalah setiap ada teknologi baru, setiap ada proses baru, setiap ada pola pikir baru, bahkan setiap ada keterampilan baru dan ada opportunity pekerjaan baru, kita harus segera mengadopsi dan beradaptasi dengannya. Gitu ya. Kalau enggak kita ketinggalan di belakang. Kalau udah ketinggalan kereta ya sudah, kita berarti harus naik mobil listrik kan gitu. Kalau keretanya udah lewat. Nah, setelah kita mengadopsi dan mengadaptasinya, kita harus mengakselerasi. Nah, ini yang kita harus sama-sama nih mengakselerasi baik itu kebijakan, keahlian, pendidikan, dan jangan lupa satu hal, akselerasi penetrasi pasar. Ya, jadi jangan dilupakan gitu ya. Kita nggak hanya ngomongin kebijakan, keahlian, dan pendidikan, tapi juga penetrasi pasar harus kita percepat. Tentunya untuk bisa melakukan ini, kita jangan sungkan, jangan ragu untuk selalu berkolaborasi, karena kita dealing dengan data yang sedemikian banyak, jadi kita harus juga hati-hati memperlakukan perlindungan terhadap data-data pribadi yang dikumpulkan. Karena ini sensor nih ngirim terus sendiri nih gitu ya, tanpa sadar mereka. Kalau di CCTV pasti ada, misalkan ada SD card-nya di situ, jadi itu kan ngumpulin data terus ya. Nah ini yang harus hati-hati. Karena bagaimanapun juga penipuan atau fraud itu kemungkinan masih ada terjadi, jadi harus ada pencegahan fraud yang bersama-sama harus berkolaborasi. Kemudian partisipasi ekosistem menjadi mutlak, dan yang tidak kalah pentingnya sumber daya manusia juga harus berkolaborasi satu dengan yang lain. Karena kompetensi bisa aja ada di dalam, ada di luar negeri, ada di satu provider, ada di provider yang lain juga. Karena kita tahu pengguna kita ini bukan lagi pengguna yang pasif, yang hanya nunggu, tapi mereka menjadi active user, proaktif user bahkan. Mereka yang mencari, mereka yang menggali, mereka yang nanya, bahkan mereka kadang-kadang lebih pintar nih daripada si providernya sendiri. Jadi nggak bisa disalahkan juga, ini akibat Google aja yang ngasih informasinya kebanyakan. Jadi itu dari kami, dari ASIOT, mudah-mudahan bermanfaat dan kita juga berharap bahwa kita akan terus mewujudkan transformasi digital menggunakan IoT. Terima kasih Mbak Sari, terima kasih teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Salam. Terima kasih Pak Teguh atas pemaparannya. Jadi IoT secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan penjualan properti di Indonesia ya Pak ya. Nah sekarang tuh orang nyarinya IoT Insight gitu loh, bisa ngatur rumah otomatis. Jadi kalau udah ada smart home udah nggak ada alasan hantu lagi dong Pak ya. Kalau lampu nyala sendiri tiba-tiba, televisi nyala sendiri tiba-tiba. Udah bukan gara-gara hantu ya Pak, gara-gara sensor itu. Ya kan sekarang banyak channel YouTube yang hantu insight kan gitu ya. Itu gara-gara IoT gitu. Mereka harus berterima kasih itu. Berarti hantu udah nggak ada pamornya lagi sekarang Pak di rumah. Hantu harus melakukan transformasi juga gitu ya. Bisa. Jadi hantu nggak hanya nakut-nakutin, tapi juga harus bisa menambah kaya kan gitu. Sehingga hantu juga masih tetap dicari demand-nya. Oh, oke. Mulai ngawur nih Sari, udahlah. Pak, teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat ya, biar nggak lupa. Nanti akan kami bacakan usai semua presentasi dipaparkan. Tadi Pak Teguh juga udah bilang ada 7,28 juta rumah pintar di Indonesia yang setiap tahunnya meningkat 1 juta gitu ya Pak ya. Nah, kalau pertanyaannya tuh Pak, kalau misalnya perangkat IoT itu kan untuk smart home kan itu banyak ya Pak jenisnya nih. Apakah sebuah rumah yang hanya memiliki satu perangkat IoT itu udah bisa disebut smart home gitu? Misalnya cuma punya CCTV aja gitu, atau misalnya lampunya doang yang bisa dimonitor, tapi dia nggak punya CCTV, nggak punya yang lain gitu. Itu gimana Pak? Ya harusnya iya ya, seperti itu. Itu sudah, tapi ya kembali lagi. Biasanya yang punya satu itu bulan pertama, bulan berikutnya nambah. Ketagihan kenyataannya seperti itu. Setahun ya 5 rata-rata. Jadi kita melihat rata-rata ada 5 perangkat nih dalam satu rumah. Itu tadi ada lampu, ada CCTV, kemudian ada sensor. Sensor itu biasanya di pintu ya, ada sensor gerak gitu ya. Ada sensor
sensor suhu ya, kan itu lingkungan, ada sensor suhunya di sana, dan satu lagi biasanya ada gateway. Jadi minimum 5 itulah dalam satu rumah. Oke, minimal 5 baru bisa dibilang. Tapi 1 juga udah bisa dibilang smart home berarti Pak ya? Bisa. Tapi rasanya nggak ada deh yang punya cuma 1. Saya punya apa CCTV doang. Oke, tapi kalau misal dari IoT sendiri ngelihatnya bisnis IoT khususnya smartphone tuh udah masif belum sih Pak? Maksudnya kehadiran para pemainnya gitu loh. Kalau Persaingannya kita tuh hitung itu tadi, kita ngelihatnya di lapak-lapak online aja deh. Item smart home sudah 240.000 item. Jadi kalau di warehouse mereka bisa lebih dari 2 juta. Artinya udah masif dong, gitu ya. Supply-nya udah segitu banyak. Penggunanya juga sudah masif, udah 7,28 juta rumah loh. Kalau 7,28 juta rumah berarti kan 7 kali 5, 35 juta. Ya 38 jutaan orang sudah menikmati smart home ini. Jadi kalau ditanya sudah masif, ya sudah masif. Sudah sampai di kalau di S-curve gitu ya, udah sampai tahapan apa? Ini udah tahapan adopsi nih. Jadi udah bukan lagi introduction nih. Ini sudah lagi kencang-kencangnya nih. Jadi buat teman-teman, oleh sebab itu kan banyak sekali teman-teman yang supply baik itu brand global ataupun brand lokal yang pada berlomba-lomba di bidang itu. Nggak salah juga sih, karena demand-nya tidak hanya 7,28 juta Mbak Sari, tapi sampai ke 30 juta rumah. Oke. Berarti udah tahap adopsi, berarti forward bener dong Pak ya judulnya ini. Judul. Siapa? Forward. Forward bener ya, tren adopsi berarti Pak ya. Ini forward kayaknya ini nih, jadi cenayang nih ya. Oke, seperti kata Pak Teguh tadi, emang smart home, industri IoT itu khususnya smart home memang udah masif banget. Nah, salah satu yang ada di Indonesia tuh yang baru saja memperkenalkan diri adalah IT Immersive Tech gitu. Nah, di tengah kita ada Bu Verina Winata selaku Product Manager IT. Bu Verina. Ya. Halo. Sore-sore semua. Bu Verina. Iya. Bu Verina, kira-kira bisa nggak sih dijabarkan gitu loh? Maksudnya kenapa IT sendiri menarget Indonesia untuk menjadi pasarnya immersive text ini gitu. Terus kira-kira menurut Bu Verina dari IT sendiri itu strateginya seperti apa untuk bisa menaklukkan pasar IoT di Indonesia? Silakan Bu Verina. Oke, aku juga izin share screen ya. Ya, oke. Udah muncul kah screen aku? Sudah Bu. Oke. Teman-teman mungkin sebelum aku mulai, kan kata orang tak kenal maka tak sayang. Kenalin dulu, aku Verina Winata dari tim IT Immersive Tech. Dan aku mau kenalin juga apa sih itu IT Immersive Tech. Jadi kami adalah brand yang menyediakan produk-produk penunjang gaya hidup yang tujuan kita itu mau membawa kemudahan dan juga kenyamanan untuk kaum urban yang pastinya seperti kita semua sehari-harinya itu sudah pusing banget dengan berbagai kesibukan dan aktivitas. Jadi misi IT di sini adalah untuk membawa kemudahan dan kenyamanan hidup untuk kita semua. Dan IT itu kita pertama kali diluncurkan itu tahun 2020 bulan September. Jadi di tengah-tengah sedang pandemi ya. Dan kita tuh punya produk di beberapa kategori. Kita punya mobile accessories, punya intercom, kita punya produk audio, dan tentunya kita juga punya produk IoT yaitu smart home. Nah, kita bisa lihat di sini gambaran produk-produk smart home dari IT. Nah, kenapa sih kita mengembangkan produk smart home itu di negara kita ya, di Indonesia ya? Ya karena tadi kita, apalagi tadi setelah dengar pemaparan dari Pak Teguh itu semakin yakin nih kita nggak salah langkah nih ternyata dalam mengembangkan produk smart home. Karena memang pasarnya itu masih seluas itu, potensi untuk berkembangnya itu masih setinggi itu. Dan kita juga tadi kan kalau katanya Pak Teguh satu rumah itu rata-rata punya 1 sampai 5 produk. Nah, di sini itu IT sekarang meluncurkan sudah punya 30 produk total. Bahkan kita kemarin itu baru aja kedatangan produk baru lagi 1, jadi total sekarang ada 31. Nah, harapan kita ke depannya smart home atau rumah-rumah yang smart di Indonesia itu bukan cuma punya 1 sampai 5 produk, tapi kalau bisa punya 31 produk. Supaya dari paling depan rumah tuh dari teras masuk ke ruang tamu, ruang makan, ruang tidur, itu semua sudah bisa diakses
dari handphone kita. Seperti itu. Nah, kita juga mau menunjukkan nih bahwa kita di It Immersive Tech itu sangat serius dalam menggarap pasar ini. Kita mulai dengan investasi yang cukup besar dalam kategori portfolio produk kita. Kita punya produk dari, yang tadi Pak Teguh juga sudah sempat paparkan, produk-produk yang dibutuhkan oleh orang-orang di Indonesia itu, produk smart itu meliputi home appliance, kita punya, untuk kategori security ada, untuk kategori penerangan juga ada. Jadi memang kita berusaha untuk melengkapi ekosistem smart home kita selengkap mungkin, supaya itu tadi, untuk rumah yang pintar itu benar-benar pintar, karena semua ruangannya itu jadi udah bisa terkoneksi. Nah, mungkin kita bisa lihat gambaran di sini. Kita bisa mulai dari paling depan rumah itu kita sudah punya CCTV, lalu nanti di teras kita sudah punya floodlight cam seperti ini, kita sudah punya lampu, ada doorbell yang pintar, ada pintu yang pintar yang kita bisa akses pakai sidik jari aja, bahkan bisa pakai KTP kita juga ya, karena kan kita sekarang sudah iKTP semuanya ya. Lalu masuk ke ruang tamu, kita juga sudah punya air purifier yang pintar, kita punya air remote yang tadi Pak Teguh sempat cerita, tiba-tiba TV-nya udah bisa kita nyalakan sendiri nih, meskipun kita nggak di ruangan. Atau kalau kita masih di jalan aja tuh kita sudah bisa perintahkan air remote untuk nyalain AC. Jadi sampai rumah itu ruangan kita sudah dingin, sudah adem gitu. Lalu ada juga robot vacuum, dan CCTV, dan banyak lagi. Jadi ruang tamu ini sudah banyak nih perangkat pintar yang sudah bisa terkoneksi. Dilanjutkan dengan dapur, kita bisa pakai gas detektor sebagai salah satu sensor yang untuk meningkatkan keamanan di rumah. Lalu kita juga bisa punya power socket. Nah, power socket ini menarik nih, soalnya ini bisa membantu produk-produk rumah kita yang konvensional menjadi smart, yang bisa kita pakai untuk nyala matikan, let's say, coffee maker atau rice cooker dari yang konvensional, kita bisa nyala matikan dari handphone, kita bisa jadwalkan supaya mereka menyala secara otomatis. Jadi aku sih kebayangnya kalau coffee maker kita tuh pas kita baru bangun dari tidur pagi-pagi pengen ngopi, ternyata coffee makernya sudah kita jadwalin nih buat bikin kopi otomatis. Jadi bangun-bangun tuh udah aroma kopi di rumah, langsung melek jadinya. Yang tadinya masih setengah, nyawanya masih kekumpul setengah, itu udah langsung penuh nyawanya tuh, karena ada aroma kopi yang membangunkan. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan si power socket ini. Lampunya juga. Nah, ini sensor yang kita pasang di pintu seperti ini. Kalau dari It, itu kita bahkan bisa pasang di jendela, kita bisa pasang di laci. Dan kalau di ruang tidur juga kita bisa punya air purifier yang ukurannya lebih kecil. Kita bisa punya smart curtain. Jadi gordennya itu udah membuka menutup secara otomatis sesuai yang kita jadwalkan. Jadi kita nggak perlu tiap hari, apalagi kalau rumahnya bertingkat-tingkat itu kan PR ya, kalau misalnya mesti dari bawah ke atas semua gordennya itu kita buka tutup manual, itu rasa-rasanya cukup membuang waktu kita ya sehari-hari, apalagi kalau kita sehari-hari udah mumet banget, udah seharian penuh dengan Zoom, ngurusin anak dan sebagainya, itu dengan menggunakan smart curtain ini hemat waktu kita yang pasti. Lalu ya remote juga, lampu juga. Nah, ini satu rumah tuh ceritanya udah smart semua. Dan kita juga di sini, kenapa kita melihat pentingnya kita integrasi semua produk smart itu ke dalam satu aplikasi. Kalau di It, nama aplikasinya adalah It Smart. Karena meskipun HP kita tambah lama tambah canggih, memorinya tambah lama tambah banyak, bahkan mungkin sekarang udah nggak tren lagi nih kita pakai SD card di handphone, saking gedenya memorinya ya. Tapi yang namanya kontrol perangkat, kalau misalnya kita terpisah-pisah aplikasinya, kayaknya itu bukannya smart, malah pusing. Nah, that's why kita melihat di sini penting banget semua perangkat yang pintar itu kita integrasikan ke dalam satu aplikasi, di mana kita bisa kontrol semuanya hanya lewat satu aplikasi saja. Bahkan kalau di Smart ini kita juga bisa manajemen beberapa rumah sekaligus. Jadi misalnya kita mau bisa akses rumah kita, mungkin rumah kita mau bisa akses rumah orang tua kita supaya kita bisa bantu pantau, karena mungkin mereka sudah berumur juga, jadi untuk keamanan mereka, atau kita mau bisa akses kantor, dan sebagainya, kita bisa semuanya hanya lewat satu aplikasi. Dan di sini enaknya lagi adalah aplikasi itu bukan cuma bisa kita schedulein aja, tapi kita juga bisa atur berdasarkan cuaca. Misalnya kalau cuacanya udah hujan, kita pengennya lampu teras nyala, itu bisa otomasikan. Atau ketika misalnya tadi sensor itu
mendeteksi pintu terbuka, kita maunya itu peralatan-peralatan yang smart yang lainnya itu bekerja. Itu kita juga bisa. Sedangkan kalau tadi misalnya kita aplikasinya itu beda-beda, tentunya hal itu agak susah. Nah, lalu kita juga bisa grouping. Jadi kita tuh kalau misalnya kita pengen, nih misalnya kita pengen keluar kota nih seminggu, terus kita maunya ya udah satu kamar kita padam aja seminggu, itu kita bisa grouping. Jadi kita nggak perlu lagi matiin satu persatu. Itu juga lebih aman buat kita, karena kita nggak perlu pusing-pusing mikirin, aduh ada yang ketinggalan nggak ya dipadamin gitu. Karena mau ditinggal seminggu nih contohnya. Nah, lalu kita tentunya juga bisa akses bareng, bukan cuma kita doang, tapi juga bisa dengan anggota keluarga yang lain. Supaya yang bisa memantau rumah, yang bisa mengakses rumah, ya bukan kita doang nih, tapi juga bisa mungkin pasangan, mungkin anak, mungkin orang tua, itu bisa akses bareng. Nah, jadi kita lihat di sini tuh IT hadir untuk membantu masyarakat Indonesia mengadopsi smart home. Kita juga secara teknologi kita usahakan semuanya itu semudah mungkin, dan karena kita masih proses adopsi, mungkin masih banyak tuh yang belum terlalu familiar seperti apa sih smart home itu, karena kita alamin juga sih dalam proses kita memasarkan smart home ini, masih banyak tuh yang masih banyak bertanya sebelum memutuskan untuk beli gitu. Masih banyak juga yang belum terlalu paham. Nah, makanya itu kita juga sebagai provider smart home di sini, kita bukan hanya sekedar menyuplai produknya aja, tapi kita juga aktif melakukan edukasi. Misalnya saja kita buat berbagai video untuk tutorialnya, bagaimana sih cara kerja, bagaimana sih cara koneksinya. Nah, di sini kita lihat itu penting, karena memang masih banyak banget calon adopter smart home itu yang masih belum paham. Seperti itu. Dan sejalan juga dengan yang tadi Pak Teguh cerita nih, bahwa sekarang ini untuk memasarkan smart home itu, untuk memasarkan properti itu harus ada embel-embel smart home-nya. Nah, kebetulan untuk IT sendiri juga saat ini sudah tersedia di Project PIK 2 Tokyo. Dan kita juga akan tersedia segera di Project Green Royal. Dan juga di berbagai proyek perumahan yang lain. Jadi kita juga salah satu yang membantu untuk memasarkan properti di Indonesia, ya bisa dibilang ya. Mungkin teman-teman kalau belum follow, bisa follow kita di berbagai channel sosial media kita. Dan kita juga tersedia di jaringan Urban Republic, iBox, Erafone, dan juga Samsung Store. Untuk online channelnya juga kita tersedia. Masuk juga di Official Store, Marketplace, Tokopedia, dan Shopee. Mungkin seperti itu, kita dari IT Immersive Tech dalam rangka menjadikan rumah-rumah Indonesia lebih pintar. That's why campaign kita tahun ini Make It Smarter. Nah, jadi kita sekian sih presentasi dari aku. Mungkin tadi kalau dari Mbak Sari pertanyaannya udah terjawab belum ya? Kenapa, Bu Verina? Tadi kan mana? Mbak Sari kan nanyanya kenapa Indonesia kan? Iya. Itu tadi sebenarnya sih udah terjawab tuh dari yang Pak Teguh cerita tuh. Pasarnya masih potensial banget. Jadinya kita, aku setelah dengar Pak Teguh ngomong tuh makin semangat sih. Udah bener nih yang kita lakukan nih sejauh ini. Ya, benar. Iya Bu, benar. Tapi kalau misalnya aku lihat 31 perangkat itu kira-kira yang jadi andalannya Immersive Tech gitu ya, atau istilahnya yang diminati di Indonesia tuh yang mana ya Pak, Bu? Kalau misalnya dari 31 perangkat yang ada di Immersive Tech itu. Oke, dari 31 perangkat itu sebetulnya yang adopsinya paling mudah itu ya yang produk-produk yang secara harga itu nggak terlalu mahal. Jadi kita bisa lihat yang saat ini penjualannya paling bagus itu di kategori lighting, di kategori lampu. Ya, karena itu bisa dibilang barrier of entry-nya itu paling mudah lah. Orang kalau masih pengen coba lampu dulu biasanya. Nah, kebetulan kita juga baru mulai launching, kemarin kita baru launching 20 produk, beberapa yang mulai bagus penjualannya itu juga misalnya aja kayak AR remote. Itu infrared remote yang tadi aku cerita tuh, yang tadi Pak Teguh juga sempat singgung. Kita bisa nyalain TV dari jarak jauh, kita bisa nyalain AC dari jarak jauh. Itu juga secara harga tidak terlalu tinggi, jadi orang-orang untuk membelinya itu mungkin mikirnya itu nggak terlalu panjang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari yang simpelnya itu misalnya dari yang sudah di wishlist orang di channel online marketplace kami. Terus ternyata orang tuh banyak banget yang wishlist itu door lock.
Jadi orang tuh kayaknya udah mulai bosen nih bawa-bawa kunci kemana-mana. Udah kepengen buka kuncinya udah pengen pakai sidik jari aja gitu rasa-rasanya. Nah itu udah mulai tuh mereka udah mulai mempertimbangkan untuk mau suatu hari melakukan pembelian. Sama yang kedua yang menarik juga, orang tuh tertarik sama produk yang robot vakum kami. Itu secara wishlist itu kita bisa lihat udah banyak gitu. Jadi kita bisa lihat mungkin orang-orang juga udah mulai lelah dengan drama ART gitu. Jadi kepengen solusi untuk bisa rumah tetap bersih, tapi nggak perlu banyak-banyak berurusan dengan drama ART sepertinya. Iya. Kalau dari Immersive Tech sendiri, menyadari nggak sih Bu, maksudnya ada tantangan di Indonesia untuk mengajak orang untuk mengadopsi smart home itu? Kira-kira sudah ditemu kenali nggak sih ada tantangan itu, Bu? Ya, betul banget. Yang kayak pertama itu kan pastinya masalah yang Pak Teguh juga sempat singgung, yaitu soal ketersediaan jaringan. Nah, kita itu kan salah satu channel penjualan kami banyak di toko offline. Kalau di toko online mungkin nggak masalah ya, pengiriman bisa ke se-Indonesia. Tapi kalau di toko offline kami perlu memikirkan nih kota-kota yang potensial. Nah, dalam memikirkan kota-kota yang potensial itu, nomor satu adalah kita memikirkan dulu kira-kira jaringan internetnya di kota-kota ini sudah mumpuni atau masih kurang baik gitu. Karena kalau namanya smart home kita mengharapkan satu rumah bisa punya, katakan yang tadi aku cita-citakan bisa punya 30 perangkat, maka kalau tethering pakai HP aja itu nggak akan bisa, nggak akan cukup. Dia harus pakai yang fixed broadband. Nah, jadi kita ketika memetakan toko-toko untuk kita memasarkan produk-produk smart home kami, harus yang kota-kota yang sudah punya fixed broadband yang baik. Dan itu kota-kotanya ya, sayangnya belum merata se-Indonesia. Itu tantangan sih menurut aku ya. Tapi ke depannya kita lihat trennya sih pasti akan terus membaik. Pasti perkembangan fixed broadband ini akan semakin meningkat sehingga ke depannya juga pasar kita akan semakin terbuka luas seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua kita juga lihat dari kebutuhan masyarakat. Karena kan masyarakat itu masih yang butuh nggak butuh akan produk smart home ini. Ada yang kalau udah nyoba biasanya ketagihan. Itu benar banget repeat ordernya itu tinggi. Tapi untuk mencoba dulu nih. Nah, itu yang kita masih perlu melakukan upaya-upaya edukasi. Yang salah satunya itu ya misalnya di sosial media kami banyak melakukan upaya edukasi supaya masyarakat itu makin punya gambaran smart home itu sebenarnya apa, kenapa harus pakai smart home, benefitnya apa, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu penjelasannya sama presentasinya tadi. Mungkin sebagian udah ada yang pernah tahu ya, karena waktu itu pas launching mungkin ada sebagian teman-teman juga udah ada yang pernah hadir gitu di acara itu. Nah, ini kayaknya ada beberapa yang nggak sabar Bu pengen nanya. Fauzan dari merdeka.com nih Pak Teguh, untuk Pak Teguh. Pertanyaannya bisa dijelaskan lagi Pak, tantangan smart home ini seperti apa, meski potensinya besar. Nah, nanti setelah itu ke Bu Verina mungkin target khusus untuk Immersive Tech tahun ini itu apa? Produk seperti apa yang akan didorong gitu untuk lebih dijual di Indonesia gitu. Mungkin ke Pak Teguh dulu kali ya Pak, gimana Pak? Tadi di tantangan. Sukanya yang nantang-nantang emang Pak Ujan Pak? Nih Pak Ujan. Ya tantangan yang pertama tentunya tadi kita udah ngomongin, ini masalah fixed broadband ya di Indonesia. Itu tantangan yang nomor satu tuh. Sehingga oleh sebab itu kan kita selalu mengaitkan nih ya, rumah baru, di setiap rumah baru itu sekarang kalau dulu itu selalu harus ada broadband internetnya, sekarang ditambah lagi kan harus ada smart home-nya. Nah, untuk bisa smart home harus ada fixed broadband-nya kan gitu. Jadi itu udah menjadi yang pertama kita selalu mengatakan tren dan kebutuhan. Kebutuhan rumah itu sudah bukan hanya broadband internet tapi juga smart home. Itu tantangan yang nomor satu, menghadirkan fixed broadband, menghadirkan smart home di rumah. Itu udah jadi tren. Jadi kalau udah jadi tren ya otomatis penetrasi udah semakin gampang kan. Jadi tantangan yang pertama di sana. Kita tahu jumlah fixed broadband di Indonesia itu baru 10 juta. Dari 90 juta rumah loh. Dari 90 juta pelanggan PLN itu baru 10 juta nih yang fixed broadband-nya sudah ada. Masih ada 80 juta yang nggak ada. Oke lah, kita kurangin lagi dengan yang 450 watt. Jadi kita hanya ngomongin 40 juta deh. Dari 40 juta itu berarti masih ada 30 juta lagi nih demand-nya kayak gitu.
untuk fixed broadband sekaligus demand-nya smart home gitu. Jadi ini yang merupakan tantangan yang pertama. Yang kedua tantangannya yaitu tadi influencer nih. Jadi siapa yang mempengaruhi orang nih? Biasanya kan begitu ya. Kita tahu suksesnya di Indonesia tuh sukses tuh bukan gara-gara marketing yang melalui macam-macam kok. Word of mouth itu sangat populer, apalagi zaman sekarang sosial media kan. Jadi pengaruh influencer itu sangat mendorong dan dibutuhkan nih untuk kehadiran smart home. Jadi Mbak Verina jangan ragu-ragu untuk hire influencer ya gitu ya. Kita kira sebagai influencer gitu ya untuk bisa memasarkan smart home-nya. Karena itu sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah budgetary nih. Nah ini kan orang-orang biasanya tantangannya adalah saya punya budgetnya cuma sekian, tapi saya pengen smart home. Nah ini harus ada model-model bisnis yang baru agar semakin banyak lagi orang yang bisa mengadopsi smart home atau semakin banyak rumah lagi yang bisa mengadopsi smart home. Itu yang ketiga. Yang keempat tentunya kemudahan daripada instalasi dan menggunakan. Nah, ini juga menjadi tantangan gitu. Nggak semua orang Indonesia itu pakai smartphone itu dipakai untuk ngontrol smart home kan gitu ya. Itu nyari dulu nih aplikasinya yang mana, kemudian kalau nyala misalkan lampu gitu ya. Begitu dinyalain, loh ini kok lampunya kelap-kelip. Saya tuh beli lampu yang langsung nyala kok gitu kan. Lah ini lampunya kelap-kelip dulu. Oh ternyata harus nyalain handphonenya dulu, di pair, di add device. Hal-hal seperti ini tentunya juga membutuhkan effort yang lebih ya buat teman-teman penyedia jasa. Dan ini supaya nantinya pun gitu ke rumah mereka nggak kaget ini bahwa smart lamp-nya itu begitu diputer, dimasukin, dinyalain itu kelip-kelip gitu. Nanti jangan-jangan mereka bilang, waduh saya salah nih masa saya belinya lampu rumah nih bukan lampu disco kan gitu ya. Nah ini biar nggak salah sangka. Itu yang keempat. Yang kelima adalah tentunya tantangan berikutnya adalah setelah mereka beli itu mereka kadang-kadang bingung manfaatnya apa ya saya beli ya kan gitu ya. Nah ini juga harus tantangan berikutnya yang harus dijawab oleh teman-teman dan harus diberikan penjelasan bahwa ini itu kalau misalkan lampu yang paling gampang kan lampu ya. Lampu ini kalau nggak ada orang mati, kalau digabungkan dengan sensor di situ ya. Lampu ini bisa diprogram juga jam sekian mati, jam sekian nyala, jam sekian dimmingnya sekian, jam sekian ini. Kalau Anda dengerin musik bisa ikut ajeb-ajeb juga nih lampunya kan gitu ya. Itu harus dijelaskan manfaat-manfaat yang bisa diperoleh karena satu lampu aja nih, satu komponen aja dari smart home tersebut. Selanjutnya tantangannya adalah penyediaan layanan purna jual. Ini yang selalu kita ingatin ke teman-teman. Harus siap 24 jam. Harus siap tim reaksi cepat juga. Karena apa? Ini di rumah nih yang 24 jam orangnya ada di rumah. Yang 24 jam ada yang nonton bola jam 1, jam 2, jam 3. Nggak bisa lagi mereka dilayani. Mohon maaf, customer service hanya berlaku di jam kerja 08 sampai 15.00. Mohon hubungi kembali. Wah, ditinggal nanti udah gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu menjadi satu kewajiban buat rekan-rekan penyedia smart home di tanah air. Rasanya itu kira-kira kalau menjawab tantangannya apa untuk penyedia smart home di tanah air. Makasih Mas Fauzan. Oke, Pak Teguh. Nah, untuk Bu Verina nih kira-kira masih pertanyaan dari Mas Fauzan mereka.com. Target khusus untuk IT Immersive Tech tahun ini apa tuh? Produk seperti apa yang kira-kira akan didorong gitu? Sebelumnya aku relate banget tuh sama penjelasan Pak Teguh yang soal lampu kelap-kelip terus dipikir itu rusak apa gimana gitu. Soalnya kita dari tim customer service kami juga sering sih menerima keluhan, ini kok rusak, padahal ternyata cara pairing-nya itu mereka masih belum paham. Nah, itu memang benar-benar menjadi sebuah tantangan juga di kami sebagai provider produk-produk smart home ini. Bagaimana supaya step by step-nya itu nyampai ke end user. Meskipun kami juga sudah bekalin sih dengan buku manual dalam bahasa Inggris dan Indonesia, cuman ya kita tetap harus banyak effort nih, tetap harus melayani pertanyaan-pertanyaan customer supaya mereka semakin paham gitu bahwa produknya memang ada tahap pairing-nya dulu, tahap instalasinya dulu yang harus dikonek ke aplikasi supaya bisa bekerja dengan baik. Edukasinya bisa lebih masif lagi kali Bu dari Immersive Tech. Betul. Jadi itu menjadi program kami ke depannya untuk gimana caranya supaya kayak misalnya video-video tutorial yang sudah kami buat ini bisa reach lebih banyak lagi orang-orang gitu.
Nah, lalu menjawab pertanyaan Pak Fauzan, target khusus IT untuk tahun ini. Nah, jadi kita memang di akhir Agustus kemarin kita baru launch lagi tambahan 20 produk dari yang sebelumnya 10. Total kami menjadi 30 plus 1 lagi 31 produk saat ini. Nah, target kami itu adalah kami punya beberapa kategori seperti yang sudah dijelaskan di awal. Tapi memang kita benar-benar fokus banget di produk smart home. Kembali lagi karena kami melihat smart home itu akan tumbuh terus-menerus. Sampai beberapa tahun ke depan itu masih akan bertumbuh terus, pasarnya masih akan berkembang terus. Sehingga kami melihat bahwa di sekarang-sekarang ini adalah masa yang tepat untuk kami menseriusi kategori ini. Supaya kami, orang-orang itu ketika, yang bisa dibilang cita-cita besar kami adalah ketika orang-orang ingat smart home, ingatnya IT. Jadi kita benar-benar sedang serius, kita mulai dengan melengkapkan dulu produk-produk supaya ketika orang mau smart home itu, kalau dia pengen integrasi rumahnya dari depan sampai paling dalam, itu tuh dia udah nggak ragu pakai produk kami. That's why kami meluncurkan langsung 20 kemarin, karena kami anggap yang 10 sebelumnya itu kita coba dulu, tapi kita lihat udah jalan, kita langsung gempur. Makin banyak nih produknya. Makanya target khusus kami tahun ini benar-benar adalah membesarkan kategori smart home ini, supaya semakin banyak orang yang tahu bahwa IT Immersive Tech ini adalah penyedia produk smart home berkualitas dengan integrasi yang sangat mudah ke aplikasi smartnya. Dan untuk produk yang seperti apa yang akan kita dorong, kita sih nggak bisa bilang kita dorong misalnya bulbnya aja karena harga lebih murah, atau misalnya kita dorong air remote-nya aja, atau kita dorong door lock-nya aja nih yang orang-orang wishlist banyak. Enggak, kita tuh pengennya tuh mendorongnya tuh satu ekosistem. Jadi kita cita-cita besar kami adalah ke depannya rumah-rumah di Indonesia itu semua ruangannya itu isinya produk smart home dari IT. Jadi kalau dibilang cuma dorong 1 atau 2 produk aja, kita enggak sih, kita pengen dorongnya seluruh ekosistemnya. Tuh. Oke, berarti intinya masih ada PR untuk edukasi masyarakat juga ya Bu ya. Iya, betul. Gak apa-apa, nanti kita bantu Bu dari tim forward. Ya. Banyak influencer juga Bu di sini. Ada Mas Bambang juga tuh yang kemarin nyebarin nomor handphonenya Menkominfo. Waduh. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Nah, ini nih dari Mas Bambang nih, Gizmologi. Yang nyebarin nomornya Menkominfo. Untuk Bu Verina. Saat ini ada beberapa merek produsen smart home. Kayak produsen smartphone tuh rata-rata dia terjun ke situ kan, ke IoT juga gitu. Ada Samsung yang katanya punya perangkat IoT, ada Xiaomi, Barbie, Lumi dan segala macam lah gitu lah. Nah, ada nggak sih yang membedakan smart home immersive tech dengan yang ada di pasaran saat ini gitu, Bu? Jadi kalau kita bicara brand seperti Samsung dan Xiaomi, sebenarnya itu pembedanya cukup jelas. Kalau Samsung itu produk-produknya agak berbeda. Mereka tuh mainnya itu lebih ke bigger appliance, kayak misalnya ada kulkas pintar, mesin cuci pintar, lebih ke sana sih sebenarnya sih kalau yang kami lihat. Dan kalau Samsung itu secara harga mungkin agak tinggi ya. Jadi kalau untuk kita adopsi ke rumah kita sendiri, mungkin kita masih berpikir beberapa kali karena investmentnya lumayan tinggi. Kalau untuk produk-produk Xiaomi sih kita lihat secara produk mungkin portfolionya tidak terlalu jauh berbeda, tapi mereka sangat terlimit akan apa yang mereka mau luncurkan secara resmi di Indonesia. Jadi kita lihat di situ tuh kita kalau mau satu ekosistem lengkap dari ujung ke ujung di rumah itu, kalau kita mau pakai produk Xiaomi yang resmi ya, itu agak repot gitu. Karena yang tersedia resmi di Indonesia itu belum terlalu banyak variasinya. Nah, sedangkan untuk brand seperti Barbie dan Lumi dan sebagainya, kita lihat pertama kalau dari IT itu ketika kita mengembangkan produk, kami udah memikirkan banget. Misalnya aja untuk manual book, kita sudah pikirin banget untuk tata bahasanya yang sebisa mungkin kami atur dengan sedemikian rupa supaya mudah dimengerti. That's why kami selipkan juga yang bahasa Indonesia di dalamnya. Lalu yang berikutnya adalah channel penjualan. Kalau misalnya brand-brand yang lain itu mungkin kita lebih banyak temukan di channel online, di mana ketika kita mau lihat dulu barangnya, mau coba dulu, itu agak kesulitan. Sedangkan kalau itu kita tersedia di banyak offline store, di jaringan Urban Republic, di jaringan iBox, di jaringan Erafone, jaringan Samsung Store, itu kita tersedia. Sehingga customer itu bisa mencoba dulu, bisa lihat dulu dan experience dulu sebelum memutuskan melakukan pembelian. Dan yang ketiga juga, dari segi layanan purna jual,
untuk produk-produk itu sudah bekerja sama dengan Service Center TAM. Yang ya harusnya teman-teman pasti udah cukup familiar lah ya dengan nama TAM gitu. Dan jadi bisa kalau misalnya ada kendala bisa dibawa ke Service Center TAM terdekat, dan di luar itu kami juga menyediakan layanan customer service lewat WhatsApp Center. Jadi kalau ada keluhan itu bisa langsung ditangani secara online seperti itu. Oke, kayaknya langsung nyambung nih Bu dari Reza overclocking.id buat Bu Verina. Dengan semakin canggihnya teknologi smart home, apakah sebanding dengan keamanannya, melihat belakangan kan terakhir ini lagi marak nih Bu, kebocoran data segala macam gitulah. Nah, itu yang pertama. Kedua, apakah Immersive Tech menjalin kerjasama dengan developer perumahan untuk menciptakan ekosistem smart home? Oke, jadi kalau yang pertama itu kan belakangan kita pasti sering dengar ya, yang situs-situs pemerintah diretas, kebocoran data, dan sebagainya. Nah, tadi pagi aja saya baru nonton berita itu, ada talk show mengenai apa sih ISO-ISO itu yang harus dipunyai oleh pengelola data kita di Indonesia supaya memenuhi standar keamanan internasional. Nah, di sini itu untuk platformnya itu sudah bekerja sama dengan provider yang sudah digunakan secara internasional, dan secara standar keamanan ini kami sudah comply dengan berbagai standar keamanan, mulai dari ISO 27001, 27017, 27701. Nah, ini tadi pagi saya baru dengar tuh disebut oleh narasumber yang di TV nih, ISO yang ini nih. Karena lagi rame yang kasus Bjorka itu kan ya. Nah, lalu selain itu kami juga sudah comply dengan standar keamanan dari Uni Eropa, dengan standar keamanan dari Amerika Serikat, dan masih banyak lagi standar keamanan yang lain. Sehingga untuk keamanan saat ini bisa dibilang salah satu yang terbaik. Karena untuk semua standar-standar itu sudah comply. Nah, lalu untuk pertanyaan berikutnya, apakah kami bekerja sama dengan developer perumahan? Jawabannya iya, tadi sudah sempat saya singgung. Saat ini produk-produk itu sudah bisa bukan ditemukan ya, sudah bisa sekaligus dimiliki ketika misalnya teman-teman membeli properti di proyek apartemen Tokyo yang di PIK 2. Itu proyek pertama yang bekerja sama dengan kami. Berikutnya, produk-produk kami juga tersedia di proyek perumahan Green Royal yang di Cipondoh, Tangerang, dan juga di proyek perumahan Rumah Milenial juga masih di PIK 2. Kedepannya kami masih agresif sekali untuk berdiskusi dengan proyek-proyek perumahan maupun developer yang lain supaya produk-produk smart home dari IT bisa tersedia di proyek-proyek perumahan yang lain. Seperti itu. Oke. Semoga menjawab ya Mas Reza. Mas Reza, halo? Udah oke ya? Oke, dari Mas Jun Gadget Squad, masih tentang keamanan sih Bu. Karena untuk security sistemnya Immersive Tech sendiri itu bagaimana, karena produk smart home biasanya kan menggunakan perintah suara, ada deteksi wajah, fingerprint gitu. Untuk mengantisipasi agar tidak disalahgunakan, atau apakah pernah ada komplain dengan sistem fail dari produk Immersive Tech sendiri? Oke. Jadi untuk pertanyaan yang masalah keamanan ya. Nah gini, saya juga sempat mempertanyakan hal yang sama soalnya. Emang kalau misalnya pakai perintah suara itu aman gitu. Nah, kebetulan di sini itu kalau untuk produk-produk kami memang sudah terintegrasi dengan Google Assistant dan juga Hey Siri. Tapi itu untuk produk-produk yang di luar kategori security. Nah, jadi untuk produk-produk yang seperti CCTV, seperti sensor-sensor, seperti door lock, doorbell, itu kan masuknya kategori ke security karena membantu untuk mengamankan rumah kita. Nah, khusus untuk produk-produk di kategori security ini kita tidak ada integrasi perintah suara. Jadi kalau misalnya ya, yang gampang nih, lampu kan kita bisa, oke Google nyalain lampu. Itu kalau saya yang perintah, Google-nya nurut. Orang lain yang perintah, Google-nya juga akan nurut. Tapi itu lampu. Nah, kalau kayak door lock itu nggak bisa pakai perintah suara. Nggak bisa, oke Google buka pintu, itu nggak bisa. Itu harus benar-benar pakai sidik jari yang sudah terdaftar. Atau ya tadi, misalnya IKTP yang sudah terdaftar. Atau passcode yang sudah terdaftar. Bahkan nih,
kalau misalnya aja nih, kita katakanlah kita punya ART pulang pergi, kita sudah daftarin nih fingerprint dia, tapi suatu hari ART-nya bermasalah dan kita nggak mau dia bisa akses rumah kita lagi. Nah, kita sebagai administrator itu kita bisa hapus sendiri, nggak perlu tunggu ART-nya datang buat cancelin fingerprint dia, nggak perlu. Nah, jadi itu salah satu fitur keamanan yang menurut saya itu sangat terpakai. Dan berikutnya juga, kalau untuk door lock itu kan pakai passcode ya. Nah, passcode itu misalnya kita passcode yang 6 digit 1 2 3 4 5 6. Mungkin kalau hari ini kita pakai 1 2 3 4 5 6, terus tetangga kita sering ngeliatin, lama-lama dia hafal. Oh, passcode rumah kita 1 2 3 4 5 6 gitu misalnya. Nah, kita juga udah punya menu yang kita bisa panjang-panjangin passcode-nya nih. Jadi misalnya kita tambahin dulu 1 2 3, terus 1 2 3 4 5 6, baru 4 5 6. Jadi orang ketika mau niru passcode kita tuh agak bingung. Misalnya, kok panjang banget, atau kok tiap hari beda gitu. Itu bisa diatur seperti itu. Nah, itu terkait. Terima kasih jawabannya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Wahyu. Tapi kayaknya buat Pak Teguh nih kayaknya. Apakah untuk Pak Teguh, apakah nanti bisa muncul isu keterbatasan bandwidth? Mengingat kan tadi katanya kendalanya kan di jaringan ya Pak ya gitu. Nah, keterbatasan bandwidth ini kayak di 3G, 4G gitu. Nanti ketika IoT itu udah marak, ini gimana nih Pak solusinya? Makasih Mbak. Kalau IoT sih bukan bandwidth-nya ya, tapi jumlah masif connectivity-nya. Oleh sebab itu kan dirilis 5G juga gitu kan, itu kan kita nunggu rilis 16 ya, yang bisa masif connectivity sama latensinya rendah, bisa jadi real time nih responnya kan gitu. Nah, terkait dengan connectivity ini memang benar nih, kalau satu rumah lebih dari 100 perangkat, bingung nih udah, akses point-nya bingung. Karena apa? Udah nggak dapat koneksi lagi nih dari akses point yang ada, karena kan dia pakai 2,4 GHz. Nah, oleh sebab itu pakailah nanti akses point yang bisa dual band atau tri-band yang bisa di 5 GHz. Itu nambah lagi nih perangkat yang bisa terkoneksi. Itu baru satu perangkat ya. Itu masih pakai IP version 4. Mau lebih banyak lagi tentunya itu tadi untuk menanggulangi masalah security juga. Ini perangkat-perangkat smart home ini juga sudah bisa connect nih dengan IP version 6 nih gitu ya. Itu yang lebih secure lagi. Dan tentunya ini menuntut lagi nih teman-teman penyedia jaringan udah harus support IP version 6 juga gitu. Oleh sebab itu kita dari asosiasi juga ngedorong nih, ini akan ada gerakan nasional untuk ngedorong meng-on-kan IP version 6 teman-teman penyedia jaringan sesegera mungkin gitu. Karena apa? Ya kita lihat aja nih, smart home ini udah nggak bisa kebendung lagi nih demand-nya. Lama-lama IP version 4 habis bukan dipakai untuk smartphone, tapi dipakai untuk sensor-sensornya smart home-nya dari imersif nih. Kalau imersif habis-habisan nih jualannya kan gitu. Nah, ini yang menjadi challenge. Jadi kalau ditanya apakah ada keterbatasannya itu di sana. Dan itu bisa sudah bisa kita prediksi gitu ya dengan itu tadi dari WiFi yang 2,4 nanti WiFi 5 giga. Setelah 2,4 sama 5 giga tentunya juga IP-nya juga upgrade juga dari IP version 4 ke IP version 6. Sehingga dengan demikian security-nya nanti bisa end-to-end juga, jadi bisa IPsec end-to-end. Sehingga masalah-masalah yang keamanan seperti yang dikhawatirkan itu bisa diminimalisir. Dan tentunya ya ini tidak hanya buat smart home device saja ya kalau IP version 6, tapi juga buat semua perangkat-perangkat yang ada di Indonesia gitu ya, mau PC, mau laptop, mau smartphone juga akan terpengaruh juga ke sana. Bisa lebih cepat, bisa lebih efisien dan lebih banyak gitu ya, dan tentunya lebih aman. Rasanya itu Mbak Sari jawabannya buat Mas Wahyu ya. Mas Wahyu ya. Tapi satu lagi nih Pak, dia nanya pernah apakah menyambung ke kebocoran data kemarin, apakah pernah ada kasus gitu dari Assurity sendiri pernah menemukan kasus kebobolan data dari produsen IoT yang terjadi di luar negeri mungkin gitu Pak, dan kira-kira kerugian apa sih yang mungkin dialamin konsumen kalau misalnya itu terjadi? Ya tentunya kan kalau yang di Indonesia sih nggak ada ya kemarin ya. Tapi kan ini yang di luar dan itu pun jauh sebelum teman-teman semua aware terhadap
penguatan sekuritas. Karena kalau di IoT ini kan berlapis ya penguatan security-nya, mulai dari perangkat. Perangkat ini juga disecurekan, diamankan. Kalau sensornya yang manual nggak bisa disecurekan, gateway-nya disecurekan gitu ya. Kemudian setelah itu jaringan juga harus secure. Lapisan berikutnya platform, platformnya juga punya lapisan security sendiri. Nah, setelah platform apa lagi? Tadi kan diutarakan juga oleh Mbak Verina, platformnya itu sudah pas ISO 27001 dan segala macamnya gitu ya. Kemudian di atasnya apa lagi? Aplikasi nih. Nah, aplikasi ini juga disecurekan lagi. Password, username, itu juga disecurekan. Jadi artinya bahwa dengan adanya mitigasi resiko yang berlapis, tentunya juga kita bisa menghindari adanya security breach gitu ya. Apalagi nanti kalau sudah implementasi pakai IP version 6, bahkan lebih susah lagi untuk bisa ngebobol. Nah, sekarang kalau ada case, apa yang dirugikan gitu ya. Nah, jangan salah, ternyata security breach itu 60% itu bukan dari teknologi. 60% itu people. Jadi people ini mulai dari orangnya yang nge-share sendiri gitu ya, sudah keluar dari rumah kayak tadi, ART sudah keluar dari rumah masih ngantongi password, dan dia bisa masuk lagi dan segala macam. Nah, ini adalah security breach. Dan kalau 60% di orang, berarti kan yang harus dibenerin orangnya gitu ya. Bagaimana orang ini dididik, orang ini dikasih tahu, di samping itu kita benahi proses. Kan yang kedua setelah people, prosesnya sendiri nih. Misalkan nih proses ganti password. Ada yang seumur-umur nggak ganti password tuh. Dari mulai beli perangkat sampai dengan perangkat itu habis masa umurnya gitu ya. Nah, dengan begitu kan itu juga memudahkan breach juga. Jadi proses ganti password, passwordnya mau kayak apa, security-nya itu juga kedua. Baru kemudian yang ketiga unsur teknologinya. Kerugiannya bisa macam-macam, bisa data pribadi yang diambil, bisa juga digunakan nih. Perangkat ini digunakan untuk sebagai alat transit untuk nyerang server yang lain nih misalkan. Kalau itu dipakai untuk DDoS attack gitu ya. Sehingga dengan demikian apa bandwidth saya kok habis terus nih. Padahal udah langganan 30 Mbps nih, perasaan nggak ada yang pakai. Ternyata yang pakai apa? Oh, yang pakai perangkat-perangkat smart home mereka, contohnya yang CCTV kan gitu. Kalau itu dipakai untuk breach. Rasanya gitu ya. Dan sekarang pun perangkat-perangkat smart home yang ada kan terhubung semua nih sama satu integrasi dengan satu platform. Dan ini bisa dikontrol di sana dan bisa diamankan di sana juga. Gitu sih Mbak Sari. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Teguh, Bu Verina juga. Intinya adopsi smart home di Indonesia tuh memang sudah masif sekali ya gitu. Sudah pada tahap adopsi gitu. Dengan pertumbuhan 1 juta rumah setiap tahunnya dan potensinya bisa sampai 30 juta gitu. Nah, masalah keamanan ya udah pasti aman karena secara data statistik juga menyebutkan jika 60% kebocoran data itu karena bukan dari teknologi gitu. Oke, jika ada pertanyaan lagi bisa dikirimkan ke kami ke tim format yang lain gitu. Nanti akan kita teruskan ke narasumber yang ada dan akan kita berikan jawabannya melalui email. Nah, sekali lagi terima kasih untuk Bu Verina Winata dari Immersive Tech sudah bersedia hadir. Terima kasih juga Pak Teguh Sama-sama. sudah memberikan insight yang sangat mendalam sih kepada teman-teman forward tentang IoT di Indonesia. Dengan demikian berakhir sudah bincang-bincang kita kali ini tentang tren adopsi smart home di Indonesia. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir, teman-teman forward. Terima kasih buat narasumber, Mbak Verina dan Pak Teguh. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore semuanya. Selamat weekend ya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih teman-teman. Sehat-sehat selalu Pak Teguh. Siap.